Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada orang yang rela keluar uang begitu besar untuk sebuah klub sepak bola? Padahal hampir setiap tahun, klub itu rugi. Inilah yang terjadi dengan Persib Bandung. Setiap musim, laporan keuangannya tidak pernah menunjukkan untung. Puluhan miliar rupiah melayang begitu saja, seolah hilang tanpa bekas. Tapi, ada yang menarik. Sosok yang ada di balik Persib tetap tenang dan tidak pernah mundur. Dia adalah Glenn Sugita, pria kalem yang kini jadi salah satu tokoh penting di balik perjalanan Persib. Pertanyaan besar pun muncul di kepala banyak orang. Kalau Persib selalu rugi, apa yang sebenarnya dikejar Glenn Sugita? Apakah uang? Apakah popularitas? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar keuntungan materi? Di video ini, kita akan bahas rahasia bisnis tersembunyi yang jarang dibicarakan orang. Rahasia ini bisa menjelaskan kenapa Glenn tetap bertahan meski rugi terus. Glenn Sugita lahir di Bandung. Dulu dia bukan siapa-siapa di dunia sepak bola. Dia malah lebih dikenal sebagai atlet tenis. Hidupnya berubah saat dia terjun ke dunia bisnis. Kini namanya melejit sebagai bos besar di balik North Star Group. North Star Group adalah perusahaan investasi raksasa. Aset yang mereka kelola mencapai ratusan triliun rupiah. Kabarnya, dana kelolaan mereka bisa sampai 600 triliun rupiah. Angka yang sulit dibayangkan. Dari situ, Glenn pun membangun kekayaan pribadi. Harta kekayaannya diperkirakan ada di kisaran puluhan triliun rupiah. Ada yang menyebut mencapai 27 triliun. Ada pula yang menaksir hampir 30 triliun. Dengan harta sebesar itu, sebenarnya Glenn bisa duduk santai. Dia tidak perlu repot-repot memikirkan urusan bola. Tapi justru ada satu keputusan yang bikin dia berbeda dari konglomerat lain. Dia memilih masuk ke dunia sepak bola. Padahal kebanyakan pengusaha lain menghindarinya. Kenapa begitu? Karena sepak bola Indonesia penuh masalah. Banyak klub yang hidupnya cuma bergantung pada dana pemerintah daerah. Tapi Glenn Sugita memilih jalur lain. Tahun 2010, Persib resmi berdiri mandiri. Tidak lagi mengandalkan dana APBD. Glenn bersama sejumlah nama besar masuk sebagai penyokong utama. Ada Peter Tanuri, ada Erick Thohir, dan beberapa investor besar lain yang ikut membentuk konsorsium. Awalnya langkah ini membuat Persib terlihat menjanjikan. Sponsor datang silih berganti. Persib jadi magnet bagi banyak brand besar. Tapi, masalah muncul dari luar kendali klub. Sepak bola Indonesia saat itu masih carut-marut. Jadwal liga sering berantakan, kasus pengaturan skor merajalela. Kerusuhan supporter kerap mewarnai pertandingan. Satu persatu sponsor pun mundur. Banyak klub ambruk. Tapi Glenn Sugita tidak menyerah. Dia percaya pada visinya sendiri. Dia ingin menjadikan Persib sebagai klub profesional pertama di Indonesia yang bisa masuk bursa saham. Langkah ini gila pada masanya. Bahkan klub besar pun tidak berani bermimpi sejauh itu. Namun, Glenn tetap jalan dengan ide besarnya. Dia sadar bahwa mengandalkan sponsor tradisional tidak akan cukup. Maka dia membuat sistem baru. Sebuah skema sponsor yang berbeda dari klub-klub lain. Tidak lagi sekedar tempel logo di jersey, tapi jadi bagian dari ekosistem bisnis. Bagaimana cara kerjanya? Kita coba jelaskan dengan bahasa sederhana. Bayangkan Persib butuh dana 100 miliar untuk satu musim. Kalau cara lama, klub harus cari sponsor satu persatu. Tapi Glenn mengumpulkan semua brand dalam satu wadah. Sebuah konsorsium sponsor. Setiap brand yang mau bergabung harus ikut patungan. Kalau misalnya ada 10 brand, maka masing-masing menyetor 10 miliar. Selesai. Tapi kontribusinya tidak berhenti di situ. Para sponsor ini tidak hanya membayar. Mereka ikut merancang program promosi bersama manajemen Persib. Ada aktivasi media sosial, ada event bersama fans, ada branding saat pertandingan, dan banyak lagi aktivitas yang membuat brand itu terasa dekat dengan supporter. Apa keuntungan dari cara ini? Kalau brand membayar jumlah yang sama untuk pasang iklan di televisi, mereka cuma dapat tayangan sekilas, exposure yang mudah hilang. Tapi lewat Persib, mereka dapat sesuatu yang lebih. Mereka dapat loyalitas fans. Mereka dapat hubungan emosional dengan konsumen.
Produk mereka tidak hanya dikenal, tapi juga laris manis. Survei membuktikan, brand yang jadi sponsor Persib hampir selalu berada di posisi atas di Jawa Barat, baik itu makanan, minuman, atau produk retail. Dan bukan cuma itu, di akhir musim, sponsor juga dapat keuntungan tambahan. Mereka dapat bagian dari penjualan tiket, dapat bagian dari merchandise, dapat bagian dari hak siar, bahkan dapat jatah dari konten digital. Tidak heran perusahaan besar seperti Salim Group mau ikut. Salim Group punya banyak brand. Ada Indofood, ada Indomie, ada Indomaret, dan mereka semua jadi bagian dari ekosistem Persib. Kenapa begitu? Karena Glenn Sugita tidak sekedar menjual iklan, dia menjual ekosistem. Sekilas memang Persib terlihat rugi, tapi kalau diteliti lebih dalam, kerugian itu hanyalah biaya. Biaya untuk membangun sebuah sistem bisnis yang cerdas. Persib jadi klub pertama di Indonesia yang menawarkan akses dan pengaruh kepada sponsor. Itulah nilai tambah yang sulit dicari di tempat lain. Jadi Glenn Sugita bukan hanya membangun tim bola, tapi membangun sebuah model bisnis. Model ini bisa jadi blueprint masa depan sepak bola Indonesia. Sekarang kamu mungkin sudah bisa menebak jawabannya. Kenapa Glenn tetap bertahan meski Persib rugi? Karena di balik kerugian yang terlihat, ada keuntungan besar yang tidak kasat mata. Bagi Glenn, kerugian hanyalah investasi. Investasi untuk masa depan Persib dan juga untuk bisnisnya sendiri. Kisah ini memberi pelajaran penting, bahwa tidak semua hal bisa diukur dengan untung rugi jangka pendek. Kadang sesuatu yang tampak rugi sebenarnya sedang menyiapkan fondasi untuk keuntungan yang lebih besar. Glenn Sugita sudah membuktikannya. Dia berani berbeda, dia berani ambil resiko, dan hasilnya Persib jadi pelopor dalam industri sepak bola kita. Kalau kamu fans Persib atau pecinta bola Indonesia, tentu ini kabar yang bikin bangga. Karena ada orang yang mau serius membangun sepak bola, bukan sekedar mencari untung cepat. Dan buat kamu yang suka belajar bisnis, model Glenn Sugita ini bisa jadi inspirasi. Bagaimana caranya mengubah kerugian jadi peluang, bagaimana caranya mengubah klub bola jadi ekosistem, dan bagaimana caranya menjaga loyalitas konsumen lewat sepak bola. Jadi itulah rahasia besar di balik kerugian Persib Bandung. Bukan soal uang semata, tapi soal visi yang lebih besar dan soal keyakinan bahwa masa depan bisa diciptakan dari hal-hal yang tampaknya merugikan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa kasih like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan pastikan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.